Baik, selamat pagi semua. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan minggu ini, kita akan coba membahas lebih detail atau lebih mendalam tentang tantangan dan harapan pendidikan kejuruan di Indonesia. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya memang sudah ada beberapa hal yang kita bahas tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi dalam proses pendidikan SMK, dan ya kita sudah coba juga menawarkan beberapa solusi untuk menangani masalah tersebut. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan coba bahas beberapa masalah atau tantangan yang kita hadapi di pendidikan menengah kejuruan atau di SMK, sekolah menengah kejuruan. Dan dalam pertemuan ini juga kita akan coba membahas tentang bagaimana kita bisa memberikan solusi atau harapan lah istilahnya untuk pendidikan kejuruan di Indonesia. Nah, memang kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi ini yang kita mau lihat bahwa untuk perkembangan sekarang ini menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha agar mampu untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam yang tentunya menyebabkan perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar diakui memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing untuk menghindari marginalisasi tenaga kerja lokal. Ini memang terkait dengan sekolah menengah kejuruan, bagaimana SMK memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Salah satu memang SMK memberikan kontribusi untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia agar supaya ya tenaga-tenaga kerja yang ada yang tercipta dari lulusan SMK memang itu berkompeten. Nah, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan sumber daya saing, sumber daya manusia di Indonesia. Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September tahun 2016 di Jakarta, dan ini ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja, di mana ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kesehatan. Dan juga instruksi Presiden ini ternyata ditujukan kepada 34 gubernur yang ada di Indonesia. Kemudian diinstruksikan juga kepada Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana instruksi ini berisi yang pertama, mengambil langkah-langkah yang perlu, yang sesuai, yang tegas, dan kewenangan masing-masing untuk sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi sekolah menengah kejuruan guna untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya saing dari lulusan dari SMK itu. Kemudian yang kedua, menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Dan instruksi yang ketiga, di sini dijelaskan mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Dan di sini menjelaskan bahwa instruksi secara khusus kepada gubernur berisi melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK, mengembangkan SMK unggulan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan
sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Nah, kebijakan dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 ini memang wajib kita dukung pastinya. Karena diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMK saat ini, baik dalam kualitas pendidikan dan pelatihan dan kualitas lulusan SMK yang belum memiliki daya saing. Karena ya kita melihat tuh, kita coba bahas bahwa ternyata kompetensi lulusan SMK yang ada saat ini masih belum bisa bersaing dengan yang lainnya karena banyak hal yang terjadi dari segi kompetensi, dari segi daya saing yang tidak kompetitif, belum kompetitif karena ya balik lagi kompetensi yang kurang bagi lulusan SMK tersebut, dan ini memang banyak hal yang mendasari akan masalah-masalah ini. Nah, selanjutnya coba kita akan analisis satu persatu masalah-masalah apa sih yang terjadi di SMK ini. Masalah-masalah atau tantangan-tantangan apa yang terjadi terkait dengan sekolah menengah kejuruan, keberadaan sekolah menengah kejuruan ini. Nah, tantangan yang terjadi di sekolah menengah kejuruan yang pertama, kita melihat bahwa kurikulum SMK yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan atau link and match, sehingga belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Kurikulum yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi, artinya bahwa mungkin beberapa kompetensi atau materi-materi yang diajarkan di SMK atau dalam hal ini mata pelajaran produktif, ya beberapa mungkin masih belum sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi yang dibutuhkan di saat kompetensi yang dibutuhkan saat berada di dunia usaha dan dunia industri. Jadi istilahnya apa yang dipelajari di SMK mungkin akan berbeda dengan kondisi nyata ketika berada di dunia usaha dan dunia industri. Itu tantangan yang pertama. Kemudian kita melihat tantangan yang kedua, bahwa lulusan SMK atau kuantitas lulusan SMK yang tidak terserap di dunia usaha dan dunia industri cukup tinggi, disebabkan rendahnya kompetensi lulusan atau ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan atau dunia industri atau dunia usaha, dan kurangnya kesiapan mental bekerja lulusan SMK. Memang secara kuantitas lulusan SMK di Indonesia sangat banyak, tetapi kalau mau dilihat bahwa ya yang terserap hanya sedikit, mungkin sekian persen, dan jumlah presentasinya itu sangat kecil yang terserap karena balik lagi kompetensi lulusan yang rendah, dan kalau mau dilihat ketidaksesuaian kompetensi. Jadi mungkin kalau orang mau melihat dia lulusan dengan background keahlian jaringan, tetapi setelah apply untuk pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya atau jurusannya, ternyata kompetensinya yang tidak sesuai. Kemudian kita juga melihat bahwa kurangnya kesiapan mental bekerja dari lulusan SMK. Mental sangat penting, dan ini memang menjadi PR atau pekerjaan yang cukup sulit bagi sekolah untuk bagaimana mempersiapkan mental, tidak hanya skill atau keahlian, tetapi mental sangat penting, perlu untuk dipersiapkan bagi siswa untuk bisa terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Bagaimana sekolah membentuk karakter atau mental bekerja seorang peserta didik yang pada akhirnya mampu untuk menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan. Dan kalau kita mau melihat bahwa lulusan SMK itu masih ada di usia-usia yang kalau orang mau bilang range itu sekitar 17-18 tahun, dan secara psikologi anak-anak atau orang-orang yang berada di usia sekian di 17-18 tahun itu dengan kondisi-kondisi mental yang masih bisa berubah, atau berbagai hal yang bisa mempengaruhi orang tersebut, masih belum ada, mungkin dalam hal pendirian masih belum bisa untuk menentukan keputusan, atau masih belum bisa untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang mungkin kalau orang mau bilang bekerja di under pressure atau di bawah tekanan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana pada akhirnya lulusan SMK ini bisa
memiliki mental bekerja yang baik sesuai dengan range usia yang ada di lulusan SMK tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat tantangan yang ketiga. Di sini dijelaskan bahwa pendirian sekolah menengah kejuruan kurang memperhatikan dan tidak mementingkan potensi, kebutuhan keterampilan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Di sini pendirian kompetensi keahlian SMK cenderung berdasarkan trendy saat ini, dan diyakini bahwa zaman digital, sehingga kalau terang mau bilang lulusan-lulusan SMK ini cuma menyesuaikan, ya istilahnya ya ikut tren saja yang ada. Zaman digitalnya kalau terang mau melihat sekolah menengah kejuruan bidang keahlian teknologi informasi menjamur pendiriannya. Jadi untuk keberadaan yang sekarang ikut tren, karena mungkin sekarang TIK yang lebih tren, yang lagi booming, jadi berlomba-lomba untuk mendirikan SMK yang ada jurusan tersebut, atau ya calon-calon siswa itu banyak untuk masuk di jurusan yang tren, yang lagi up sekarang. Contohnya TIK. Nah, di masalah-masalah ini, maksudnya dengan adanya sekarang ini yang kalau orang mau lihat bahwa kompetensi SMK yang kurang memperhatikan atau mementingkan potensi, pada akhirnya balik lagi kompetensi atau lulusan-lulusan yang dihasilkan itu kurang baik secara kompetensi. Dan kalau orang mau melihat mungkin banyak di antara lulusan yang akhirnya tidak dibutuhkan, karena dengan jumlah yang sangat banyak, dengan kebutuhan di dunia pekerjaan, dunia usaha, dan dunia industri yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan jumlah yang ada, atau perbandingannya itu sangat jauh antara kebutuhan dan jumlah atau kuantitas lulusan, yang akhirnya banyak yang menganggur atau berpindah tempat mencari pekerjaan di jurusan-jurusan yang lain atau bidang-bidang yang lain yang tidak sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Kemudian kalau kita melihat yang masalah yang keempat atau tantangan yang keempat, ini adanya kekurangan jumlah guru atau kuantitas guru produktif SMK, dan kurangnya kualitas guru produktif SMK, serta tidak semua program studi yang ada di SMK ada calon gurunya di lembaga pendidikan tenaga kejuruan. Jadi secara kuantitas dan kualitas dari guru produktif itu masih kurang. Kita ambil contoh kayak program studi animasi yang ada di SMK, di perguruan tinggi keguruan sampai saat ini memang belum ada program studi animasi, iya kan? Ada SMK-SMK yang membuka program studi animasi, tapi secara realita kalau terang melihat mungkin sekarang di perguruan tinggi masih belum ada jurusan-jurusan animasi atau program studi animasi yang masih sangat umum. Misalnya kalau yang ada sekarang kan PTIK atau TIK, yang hal ini berimbas pada lulusan SMK yang dihasilkannya. Memang orang harapkan sebenarnya bahwa lulusan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi itu masuk ke jurusan-jurusan yang memang sesuai. Kalau mungkin sekarang kan, kalau di tahun-tahun sekarang, di beberapa tahun terakhir, kalau orang mau lihat jurusan animasi itu bisa relate ke multimedia. Tetapi perlu diingat bahwa itu tidak fokus ke animasi. Kalau animasi, jurusan animasi ya pasti akan belajar tentang animasi. Tapi kalau multimedia itu ya banyak yang dipelajari. Salah satunya animasi. Oleh karena itu tidak terfokus
Jadi memang kalau di SMK ini orang kebutuhan itu harus sesuai dengan kompetensi lulusan SMK yang pada akhirnya mau melanjutkan ke pendidikan tinggi supaya bisa fokus dengan jurusan yang dipilih seperti itu. Kemudian selanjutnya masalah atau tantangan yang kelima adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan atau kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi SMK. Secara fasilitas memang sekarang itu menjadi masalah yang cukup menjadi concern bahwa ya lulusan SMK saat maksudnya siswa saat menempuh pendidikan di SMK itu butuh praktek, banyak dengan praktek dan ini dituntut fasilitas atau peralatan yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi banyak sekarang yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan, yang kalau orang mau melihat ya siswa tidak bisa menyalurkan kompetensi yang dimiliki sehingga pada akhirnya terbatas untuk hal-hal yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya masalah yang atau tantangan yang ada yaitu kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, yaitu terjalinnya sinergi antara SMK dan industri. Artinya bahwa di saat kelas 11 dan 12, siswa SMK itu ada namanya prakrin atau praktek kerja industri untuk ke dunia pekerjaan atau dunia usaha dan dunia industri. Memang berlangsung dengan sesuai dengan program, tapi dalam realita lapangan, pada akhirnya dunia usaha dan dunia industri tidak memanfaatkan atau tidak memberikan kesempatan yang besar bagi siswa-siswa untuk explore. Contoh, mungkin di Anda juga ada pengalaman-pengalaman yang terjadi dan Mer juga sempat dengar beberapa yang Anda share bahwa ya contohnya ke dunia usaha dan dunia industri saat prakerin. Yang harusnya kalau orang pekerja, contohnya kita ada di jurusan multimedia contohnya. Kemudian kita dipekerjakan atau ditempatkan di dunia usaha dan dunia industri untuk praktek yang sesuai. Contohnya ada di studio, kemudian ada di stasiun TV. Nah, ini sebenarnya kesempatan besar bagi siswa untuk explore, untuk mengembangkan kemampuannya. Tapi pada akhirnya pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa saat dia melaksanakan prakerin, contohnya jadi piket, cuma piket, atau suruh-suruh bawa fotokopi. Nah, artinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang harusnya dikembangkan. Nah, ini masalah mungkin yang perlu juga menjadi concern kita bahwa tidak ada sinergi antara antara SMK dan dunia industri. Cukup program jalan, oke, selesai. Tanpa kita melihat bagaimana kebutuhan atau kompetensi yang dihasilkan oleh siswa di saat mereka ada di dunia usaha dan dunia industri. Itu adalah masalah-masalah yang atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di pendidikan SMK sekarang. Dan dari tantangan-tantangan ini, bagaimana kita coba berusaha memberikan solusi, bagaimana kita coba memberikan input atau masukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ini. Coba kita lihat bagaimana kita coba menawarkan solusi-solusi apa yang tepat terhadap masalah-masalah yang ada atau tantangan-tantangan yang ada di pendidikan menengah kejuruan ini. Nah, solusi yang kita tawarkan ini dalam rangka tentunya mensukseskan pelaksanaan program revitalisasi SMK yang sudah dibahas di sebelumnya dengan program-program yang diharapkan oleh Presiden sesuai dengan instruksi Presiden. Nah, mari kita lihat yang pertama. Tantangan yang pertama, solusinya adalah membuat, kalau kita lihat tantangan yang pertama tadi tentang kurikulum SMK yang digunakan tidak sesuai dengan kompetensi. Nah,
Bagaimana kita mau memberikan solusi? Itu yang pertama, membuat peta jalan pengembangan SMK dan menyempurnakan atau menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi yang sesuai dengan penggunaan lulusan atau link and match. Kemudian untuk mensukseskan atau kita untuk mencoba mengimplementasikan solusi dari masalah yang pertama ini, pasti kita perlu ambil tindakan. Yang pertama, kita harus mencoba menyelaraskan kurikulum SMK dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional. Harus ada konsep yang jelas, terarah mengenai sistem pendidikan dan pelatihan SMK untuk menyesuaikan kompetensi dan kualitas lulusan SMK sehingga sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Harus konsep jelas, terarah. Kita harus menyesuaikan dengan kompetensi lulusan. Kita harus tahu bagaimana kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu kita implementasikan di saat proses pembelajaran di SMK. Adanya link and match antara proses pembelajaran yang ada di SMK dan di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kita melakukan verifikasi kurikulum tentunya melalui penyempurnaan materi pembelajaran, penilaian, praktek kerja lapangan bagi guru dan peserta didik di industri, pengembangan kompetensi peserta didik, dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Semua stakeholders yang terlibat dalam proses pendidikan harus dievaluasi dan harus adanya pengembangan atau secara kompetensi itu disempurnakan, termasuk materi pembelajaran, penilaian, bagaimana proses prakerin dari segi siswa, dari segi guru, dari segi industri. Ini harus diverifikasi dulu, harus disempurnakan, diadakan pembaruan atau pengembangan agar supaya adanya kesesuaian antara atau adanya link and match antara sekolah atau SMK dengan dunia usaha atau dunia industri. Kemudian yang selanjutnya itu kita melakukan standarisasi sistem. Standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan di SMK. Nah, penyelenggaraan pembelajaran yang mengarah pada pelayanan dan kualitas tentunya. Diharapkan semua mata pelajaran, pendidikan, dan pelatihan ini diajarkan dan dilatihkan di sekolah terlebih dahulu melalui verifikasi dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, setelah melakukan tahap verifikasi, silabus yang sudah diperbaiki ditelaah sesuai dengan permintaan industri, kemudian ditetapkan dan diajarkan kepada siswa. Jadi kita memang harus ada kerjasama dengan dunia industri usaha agar supaya kita tahu kebutuhan yang mereka butuhkan apa, dan pada akhirnya kita bisa implementasikan di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga bisa melakukan mengefektifkan pembelajaran dan menjadikan sekolah sebagai pusat pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan kurikulum yang kita pakai sekarang 2013, bahwa yang menjadi penilaian yang penting itu adalah karakter. Jadi siswa-siswa itu dalam proses pembelajaran yang paling penting itu adalah karakter atau attitude dalam proses pembelajaran. Kalau tidak beretitude atau tidak berkarakter baik, itu tidak akan lulus walaupun pintar. Kasarnya seperti itu. Kemudian kita coba bagaimana meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK melalui program percepatan pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pertama. Jadi akses sertifikasi lulusan SMK, jadi kita adakan sertifikasi lulusan sehingga dengan adanya sertifikat yang diperoleh oleh lulusan SMK ini bisa menjadi bekal lah bagi lulusan untuk apply di dunia usaha dan dunia industri. Nah, selanjutnya mari kita bahas tantangan yang kedua atau solusi untuk tantangan yang kedua berkaitan dengan kualitas lulusan SMK. Nah, seharusnya pendidikan kejuruan ini memberikan kemampuan khusus bagi siswa sehingga terserap di dunia usaha.
atau dunia kerja. Karena SMK merupakan lembaga pendidikan formal, tingkat menengah berbasis kejuruan yang menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, dengan kemampuan nilai kerja yang baik tentunya. Tetapi dalam kenyataannya, kalau kita melihat bahwa banyak perusahaan yang menolak lulusan SMK, dalam hal ini perusahaan yang masih memandang bahwa lulusan SMK belum memenuhi standar dan persyaratan bagi karyawan, dan belum memiliki kesiapan mental bekerja. Ini adalah pola pemikiran yang terbentuk bagi bangsa Indonesia di dunia usaha dan dunia industri, bahwa kompetensi lulusan SMK ini untuk zaman sekarang itu belum memiliki mental bekerja dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang kedua ini atau tantangan yang kedua ini, perlu solusi dari pihak sekolah dan dari pihak pemerintah. Nah, kalau dari pihak sekolah, kita melihat bahwa yang pertama, kita bisa melakukan pengelolaan manajemen sekolah berbasis mutu. Artinya bahwa sekolah coba melakukan analisis SWOT yang kita semua sudah paham, bagaimana melakukan analisis strength, weakness, opportunity, and threat untuk manajemen sekolah itu sendiri. Kemudian kita melakukan evaluasi diri, serta mengumpulkan informasi analisis lingkungan, eksternal, dari dunia usaha dan dunia industri yang ada di daerah. Kita tentunya harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nggak mungkin lulusan-lulusan SMK yang lulus dari sekolah yang ada di daerah itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Pastinya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Kemudian kita coba menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang mengarah pada inisiatif dan kemandirian untuk mencapai aspek intellectual capital dengan pengembangan program kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi dalam proses pembelajaran kita seperti yang Mer sudah sampaikan lalu, bahwa jangan bentuk karakter siswa sebagai tenaga kerja saja, tetapi bagaimana kita membentuk siswa ini untuk bisa berjiwa kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi selain dia bisa bekerja, dia itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Once kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di dunia usaha dan dunia industri, dia bisa manfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu konsep berpikir abad 21 yang mengarah pada inisiatif dan kemandirian. Kita ajarkan siswa untuk mencapai aspek intellectual capital dengan pengembangan program kewirausahaan. Selain menjadi tenaga kerja, dia itu bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Kemudian selanjutnya adanya unit produksi dan jasa sebagai sarana praktik kewirausahaan. Di sini harus adanya kerjasama antara industri dan pemerintah dalam hal pelatihan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat dan konsumen. Nah, di sini tentunya diharapkan pemerintah dan industri ikut serta juga mengembangkan program unit usaha SMK dengan memberi pinjaman modal kerja dan pelatihan kursus yang disertai dengan pengawasan. Nah, ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan atau memberikan kesempatan bagi lulusan SMK untuk menawarkan hasil atau kompetensinya dengan membuka pelatihan di dinas-dinas, contohnya dinas tenaga kerja. Banyak sekali dilakukan pelatihan-pelatihan sekarang untuk mengembangkan kompetensi lulusan-lulusan SMK supaya bisa lebih siap untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang selanjutnya dari pihak sekolah harus terjalinnya kerjasama atau link and match antara sekolah dengan dunia industri. Lembaga pemerintahan atau asosiasi-asosiasi perusahaan seperti Apindo, kemudian Himpunan Pengusaha Indonesia, banyak harus adanya link and match atau kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri, agar supaya bisa terserap lulusan-lulusan SMK yang berkualitas. Caranya bagaimana untuk membangun kerjasama atau link and match? Dengan program Prakrin. Sekolah harus mencari dunia usaha dan dunia industri yang sesuai
dengan kualitas dan kemampuan dari peserta didik atau sesuai dengan jurusannya atau bidang keahliannya. Jangan cari yang tak sesuai, ya pasti tidak akan tersalur untuk kompetensi atau keahlian. Jadi supaya adanya link and match antara sekolah dengan dunia industri, hendaknya bisa mencarikan yang tempat-tempat prakerin yang proper yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing siswa. Selanjutnya kita coba melihat dari pihak pemerintah apa yang harus dilakukan. Yang pertama, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, kalau sekarang Kemendikbud Dikti kalau nggak salah, akan melakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan sesuai kebutuhan dan potensi di daerah masing-masing. Banyak di antara lulusan yang tidak dibutuhkan, tetapi diminati oleh masyarakat. Sedangkan lulusan yang dibutuhkan justru berkurang. Pada akhirnya lulusan akan banyak yang berpindah tempat mencari pekerjaan di kota lain. Revitalisasi ini dengan penambahan guru sesuai dengan kebutuhan daerah, penyediaan bahan dan materi, workshop SMK, serta sertifikasi lulusan SMK. Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mencapai program atau instruksi Presiden tentang revitalisasi pendidikan sekolah menengah kejuruan. Kemudian selanjutnya, dari pihak pemerintah adanya implementasi penguatan pendidikan karakter atau soft skill, baik dari guru, kemudian guru ini diimplementasikan ke siswa. Selanjutnya, Kemendikbud Dikti berupaya untuk melakukan penguatan kerjasama antara industri dan penguatan kelembagaan SMK agar menjadi lembaga sertifikasi profesi, agar memberikan nilai tambah juga pada lulusan SMK. Jadi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai revitalisasi pendidikan SMK ini salah satunya melakukan penguatan kerjasama industri dan penguatan kelembagaan. Jadi antara sekolah dan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kelembagaan artinya menyediakan lembaga-lembaga sertifikasi supaya bisa mendukung lulusan-lulusan SMK ini untuk siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya dari pihak pemerintah memperbesar anggaran untuk peningkatan kualitas lulusan SMK, baik melalui dana operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar, maupun dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK. Banyak kalau kita melihat bahwa kontribusi dari pemerintah untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas lulusan dari SMK itu ada, itu dirasakan oleh siswa-siswa sekarang dengan adanya BOS, Kartu Indonesia Pintar, yang pada akhirnya ini bisa adanya keberlanjutan bagi siswa untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tidak terbatas pada lulusan SMK saja, tetapi bisa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu adalah bagaimana kita menawarkan solusi untuk masalah yang kedua dari pihak pemerintah dan pihak sekolah. Kemudian mari kita coba bahas atau memberikan solusi tentang masalah yang ketiga, yaitu tentang pendirian SMK kurang memperhatikan dan tidak mementingkan potensial, kebutuhan, keterampilan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menginstruksikan gubernur untuk melakukan sesuai dengan revitalisasi SMK itu untuk instruksi gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan pemilihan lokasi SMK yang disesuaikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja yang disediakan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia, serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Dari pihak sekolah agar bisa mensosialisasikan tentunya kepada masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan sekolah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bidang-bidang keahlian yang sesuai dengan potensi daerah dan merestruktur untuk bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi artinya bahwa sebelum membuka SMK yang ada di daerah tersebut, itu hendaknya
dilakukan sosialisasi supaya orang tahu kebutuhan atau potensi-potensi apa yang ada di daerah kita, supaya pada akhirnya ini yang menjadi kekuatan di SMK yang akhirnya bisa berguna bagi daerah tersebut untuk kualitas lulusannya. Jangan buka sekolah yang tidak sesuai dengan potensi. Kan seperti itu. Logiknya seperti itu. Kita menawarkan sesuatu ya pasti harus sesuai dengan kompetensi, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Kalau nggak sesuai ya nggak usah, nggak perlu, ya kan? Itu bagaimana kita mencoba menawarkan tantangan yang ketiga, menawarkan solusi bagi tantangan yang ketiga di mana SMK kurang memperhatikan dan mementingkan potensi. Balik lagi karena adanya instruksi Presiden tentang revitalisasi, kita melihat dari instruksi kepada gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan yang meliputi program kejuruan yang dibuka melalui pemilihan lokasi. Artinya menyesuaikan dengan potensi dari daerah masing-masing. Selanjutnya kita coba memberikan solusi tentang tantangan yang keempat. Di sini jelaskan untuk tantangan keempat, masalah kurangnya guru, jumlah guru produktif, dan kurangnya kualitas guru produktif. Tindakan yang perlu kita lakukan yang pertama, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh sekolah melalui seminar, workshop, diklat, dan magang guru di dunia usaha dan dunia industri pastinya. Supaya kompetensi meningkat harus menyesuaikan dengan perkembangan. Kita harus melihat dunia usaha dan dunia industri yang ada sekarang. Kita harus mendengar berbagai masukan dari orang-orang yang berkompeten melalui seminar, workshop, diklat, supaya ada update informasi, ada updatean kompetensi bagi para guru, tenaga pendidik, supaya bisa menyalurkan kepada siswa. Jangan orang masuk ke pemikiran yang lama. Ya, guru-guru SMK yang mungkin dalam hal ini sudah senior, tetap pada prinsip pendidikan SMK yang lama. Tanpa dorang mengikuti seminar atau diklat, itu pasti akan tetap pada pola pemikiran yang lama. Jadi memang harus ada updatean yang terbaru supaya orang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, dengan kondisi kebutuhan lapangan yang ada, supaya itu yang orang bisa salurkan atau kita ajarkan kepada siswa, kita bekali kepada siswa kita. Kemudian kita coba mendatangkan guru tamu dari dunia usaha dan dunia industri. Jadi dalam proses pembelajaran tuh bisa saja kita mengundang orang-orang yang berada di dunia usaha dan dunia industri yang memang contohnya owner-owner perusahaan atau owner-owner kayak ya pekerjaan-pekerjaan atau tempat bekerja atau lembaga-lembaga yang dijadikan tempat untuk prakerin untuk jadi guru tamu supaya bisa sharing apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diperlukan di tempat bekerja nantinya yang sesuai dengan keahlian dari siswa-siswa tersebut. Kemudian di sini juga pemerintah melaksanakan program program alih fungsi guru dengan cara merekrut guru bidang produktif dan adaptif untuk dilatih menjadi guru bidang kejuruan. Ini banyak juga dilakukan oleh pemerintah dengan program-program pendidikan, coba alih fungsi guru, sehingga kuantitas guru produktif itu bisa meningkat. Kemudian pemerintah diharapkan tidak hanya merekrut guru dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, tetapi melakukan rekrutmen guru dari politeknik, dan dari lulusan sarjana murni dari bidang yang relevan. Memang kalau orang melihat bahwa guru-guru SMK itu cenderung lulusan dengan gelar sarjana pendidikan, tetapi pada akhirnya orang juga harus ternyata merekrut guru-guru yang ada di bidang ilmu murni, sarjana murni, ST, Eskom, seperti itu. Karena kompetensi yang dimiliki itu pasti baik juga. Jadi harus terbuka seperti itu. Jadi tidak hanya merekrut dari LPTK saja, tetapi rekrutmen ini memang harus juga dari lulusan-lulusan yang dari politeknik atau lulusan sarjana murni yang sesuai dengan bidang kalian. Nah, selanjutnya
Pemerintah mempercepat program sertifikasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Sertifikasi guru ini harapannya menjadi guru profesional dan mudah-mudahan tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan dari sertifikasi guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Menristek dan Pendidikan Tinggi telah mendapat tugas untuk mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan, serta mengembangkan program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK. Calon-calon guru memang harus dipersiapkan dengan baik. Kualitas guru yang baik itu dilihat dari program pendidikannya yang ada di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dengan kerjasama yang ada mencoba menghasilkan guru yang dibutuhkan SMK itu coba melakukan pengembangan. Artinya banyak program-program yang dilaksanakan pemerintah bagi perguruan tinggi untuk bisa membekali para calon guru mahasiswanya untuk bisa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di SMK, bisa sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh SMK, yang bisa mendidik, yang bisa menghasilkan siswa-siswa yang berkompeten. Kemudian selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan lulusan vokasi di bidang politeknik, menyiapkan lulusan vokasi di politeknik sebagai guru produktif, karena pendidikan di politeknik menerapkan praktek 70%. Di sini meningkatkan peran lembaga pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan P4TK dalam menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional. Jadi balik lagi tadi, tidak hanya lulusan-lulusan sarjana pendidikan, tetapi lulusan-lulusan yang ada di politeknik itu bisa dipersiapkan juga untuk menjadi tenaga-tenaga pendidik di SMK. Nah, itu untuk tantangan bagaimana kita memberikan solusi untuk masalah atau tantangan yang keempat. Selanjutnya, bagaimana kita memberikan solusi tentang masalah atau tantangan yang kelima, tentang adanya fasilitas yang kurang atau sarana prasarana yang kurang, kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi SMK. Yang kita bisa lakukan atau solusi yang bisa ditawarkan, yang pertama, sekolah berusaha secara maksimal pastinya untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah sehingga memenuhi standar pelayanan. Caranya bagaimana? Bantuan sekarang banyak, tinggal dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh pihak sekolah. Jadi untuk hal seperti ini memang dari sekolahnya sendiri, bagaimana sekolah itu bisa berusaha memanfaatkan peluang yang ada sehingga bisa menyiapkan atau ya menyediakan layanan-layanan yang maksimal untuk proses pembelajaran dari segi sarana dan prasarana sekolah. Usaha maksimal itu seperti apa yang tadi yang Mener sampaikan, bahwa ya harus bisa mencari atau memanfaatkan kesempatan yang ada dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya, pemerintah meningkatkan bantuan dalam memberikan biaya investasi berupa bantuan peralatan, komputer dan laboratorium, bantuan fisik berupa bantuan ruang kelas baru, rehab, dan ruang praktek siswa. Nah, ini yang sudah dan sementara dilakukan oleh pemerintah sekarang, menyediakan bantuan-bantuan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, harus dimaksimalkan oleh sekolah, harus dimanfaatkan oleh sekolah supaya betul-betul diimplementasikan dengan baik. Istilahnya kalau orang tidak mau begini, sekolah itu membutuhkan peralatan atau secara ruangan perlu, tetapi tidak sekolah tidak kasih tahu ke pemerintah. Contohnya bikin proposal, toh, ya kalau tidak bikin proposal, ya pemerintah pasti tidak akan tahu kondisinya bagaimana. Ini yang maksudnya sekolah berusaha secara maksimal. Ya kalau memang tahu-tahu butuh, ya bilang, kasih proposal ke pemerintah atau sampaikan ke pemerintah supaya dengan bantuan yang disiapkan ya itu bisa tersalur ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kemudian menyiapkan juga atau meningkatkan bantuan teaching factory dan unit produksi.
Ini yang penting juga untuk disiapkan, karena dalam proses pembelajaran itu dibutuhkan, karena dari segi praktik itu sangat besar untuk presentasinya di sekolah menengah kejuruan. Jadi secara fasilitas, secara ketersediaan dari fasilitas yang ada itu penting sekali untuk mendukung pengembangan kompetensi dari siswa SMK sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ini adalah solusi yang bisa kita tawarkan untuk tantangan yang kelima tadi. Kemudian yang keenam, tantangan yang keenam, kita melihat bahwa adanya kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda. Bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan? Itu yang pertama, terjalinnya sinergi dan kerjasama atau link and match yang sering Mner sampaikan di pembahasan yang tadi. Adanya sinergi atau link and match yang baik antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri, yaitu dengan sinkronisasi kurikulum dan program guru tamu yang untuk menjembatani tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri, itu yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sekolah juga membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri, dan asosiasi-asosiasi perusahaan. Dalam hal ini, sekolah perlu punya cara untuk menarik perusahaan atau industri terkait dengan ajakan kerjasama. Usaha yang maksimal dari pihak sekolah untuk bisa membangun kerjasama atau link and match yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian selanjutnya, sekolah mempunyai sistem penyelarasan kurikulum. Seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah terlebih dahulu melewati verifikasi dari dunia industri. Jadi hendaknya orang kerjasama dengan dunia industri atau usaha, orang lihat ke ini, orang perencana kurikulum, orang lihat dari usaha industri lihat, oh ya ini sesuai dengan orang kebutuhan, yang ini tidak sesuai. Yang sesuai yang kita pakai, kalau tidak sesuai tidak usah, karena tidak butuh. Simple seperti itu. Selanjutnya, pemerintah harus membuat aturan yang jelas mengenai teknis pelaksanaan prakerin dan waktu pelaksanaan. Pasti. Karena proses pelaksanaan prakerin ini cukup besar kontribusinya, karena bagaimana siswa itu bisa mengalami atau memperoleh pengalaman yang nyata dalam dunia pekerjaan. Jadi, pelaksanaannya, tempatnya itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Bagaimana siswa pada akhirnya bisa menyalurkan kompetensinya, bisa menyalurkan keahliannya sesuai dengan bidangnya. Jangan kasihan sama yang Mira bilang tadi itu, so prakerin ditampa yang bagus, ya pada akhirnya jadi tukang fotokopi, tukang baking kopi, dan sebagainya. Yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya ketika dia bekerja. Harus ada deal-dealan dengan dunia usaha dan dunia industri. Tolong kasih akang kita orang siswa pekerjaan yang sesuai dengan bidang kalian supaya bisa berkembang. Waktu pelaksanaan juga, biasanya kalau Mner salah, kalau di SMK kelas 11, pelaksanaan prakerin itu kalau untuk kelas 11 sekitar 2 bulan, dan kalau untuk yang kelas 12 itu sekitar 3 bulan. Kalau nggak salah. Soalnya di zaman-zaman Mner juga waktu itu, seperti itu waktunya, nggak tahu untuk sekarang, tapi kayaknya masih sama juga. Nanti koreksi Amner kalau salah. Nah, waktu-waktu ini harus dipertimbangkan, apakah cukup enggak untuk siswa-siswa bisa mengembangkan atau bisa memperoleh pengalaman yang nyata di dunia pekerjaan dengan kurun waktu yang sekian yang sudah ditentukan. Kalau masih kurang, ya perlu dipertimbangkan. Kalau sudah lebih, ya perlu juga dipertimbangkan. Sesuai dengan kebutuhan saja. Selanjutnya, kepala daerah diharapkan membuat peraturan yang mewajibkan bagi perusahaan untuk menerima siswa prakerin dari sekolah sebagai program teaching factory. Jadi kayak ada aturan, mungkin kalau orang mau lihat sekarang ada beberapa perusahaan atau dunia usaha, dunia industri tidak menerima, tidak mau terima siswa prakerin, yang pada kenyataannya ternyata dorang perusahaan itu, wah itu sangat sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi, tapi dorang nggak bisa menerima.
Nah, ini orang bisa menawarkan solusi bahwa harus diterbitkan peraturan dari kepala daerah untuk mengharuskan dari perusahaan atau dunia usaha, dunia industri untuk menerima siswa prakerin sebagai program yang teaching factory tadi. Nah, ini adalah solusi-solusi yang bisa kita tawarkan terhadap masalah yang ada di SMK, yang masalah-masalah yang terjadi di sekolah menengah kejuruan. Kita sudah bahas analisis masalahnya tadi, kemudian ini juga ternyata kita bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang diberikan. Keenam masalah ini yang seperti yang dijelaskan tadi tentang kurikulum SMK yang tidak selaras, kualitas lulusan yang masih rendah, kemudian minimnya sarana prasarana, kurangnya sinergitas, kemudian dari kualitas tenaga pendidik. Memang ini menjadi tantangan untuk diambil tindakan dan solusi. Tentunya dalam rangka mewujudkan harapan menjadikan SMK sebagai lembaga vokasi yang berdaya saing ketenaga kerjaan. Program yang sementara sedang dan sementara dilaksanakan tentang revitalisasi pendidikan SMK diharapkan menjadi problem solving atau pemecah masalah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan di SMK yang profesional dan peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK. Bagaimana juga bisa menyelaraskan kurikulum SMK sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, bagaimana juga bisa mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik dan ketenaga pendidikan SMK, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru, serta pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi. Kemudian bisa juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, penataan kelembagaan SMK, dan sebagainya. Nah, kita berharap pastinya kan program revitalisasi yang sedang dan sementara dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga dapat mewujudkan harapan-harapan ke depan, diantaranya menjadikan SMK sebagai sekolah pilihan masyarakat, baik orang tua dan siswa. Oleh karena itu banyaknya peluang-peluang yang dapat bekerja di dunia usaha industri. Artinya peluang-peluang banyak sekali yang terbuka untuk bekerja. Jadi memang harus kita berusaha menciptakan kualitas SMK atau kualitas lulusan SMK yang berkualitas, yang berkompetensi tinggi, dan berkarakter sehingga menjadi tenaga kerja yang siap bersaing di era global, serta menghasilkan lulusan SMK yang memiliki keberanian dan kemampuan berwirausaha. Ini penting sekali supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kualitas lulusan SMK sekarang bisa improve kalau kita coba menawarkan solusi-solusi ini. Harapannya seperti itu, supaya kualitas lulusan SMK itu bisa berkembang atau bisa improve, kualitas SMK itu bisa bersaing dengan yang lain, dan kita berharap bahwa sekolah menengah kejuruan ini memang tetap menjadi striker lah kalau orang mau bilang terhadap perekonomian di Indonesia. Seperti itu. Mungkin ini adalah materi yang bisa Mner sampaikan di pertemuan hari ini. Nanti jika ada yang ingin bertanya, segera sampaikan ke Mner, mungkin bisa lewat grup WhatsApp atau secara pribadi di WhatsApp. Silakan jika Anda ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin itu yang Mner bisa sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi.